rumah jauh, sholat Id, sidin datang rakaat kedua, imam pas lagi takbir tambahan 5 takbir. Yang terlambat ini bagaimana takbirnya? 45 atau 47? Karena bagi makmum yang terlambat ini rakaatnya sekarang rakaat berapa? Rakaat pertama. Padahal rakaat pertama itu takbir tambahannya berapa? 7. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Jazakallahu khair. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini masuk kepada bab yang ke-27, Babul Id. Bab ke-27, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Poin pertama sebelum kita baca hadisnya adalah pengertian Id secara bahasa. Al-Id artinya adalah al-mausim. Id itu artinya musim. Fahuwa ismun lima ya'udu minal istima'il 'am ala wajhin mu'tad a'idin bi'awadis sanah aw bi'awadis syahr awil usbu aw nahwi dhalik. Id adalah sebuah nama
untuk sesuatu yang diulangi dalam perkumpulan setahun secara kebiasaan. Artinya gampangannya Aid itu adalah nama yang menunjukkan kepada perkumpulan yang diulang-ulang setiap tahunnya. Baik itu per tahun atau per bulan atau per pekan. Kemudian kaum muslimin memiliki hari raya cuma 2 hari, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, atau juga 3 hari. Yang pertama adalah Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Idul Fitri adalah hari pertama dari bulan Syawal, dan Idul Adha adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Dan kaum muslimin tidak memiliki Id selain itu, selain 2 hal tersebut, kecuali hari Jumat, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang selainnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Dan penduduk kota Madinah memiliki 2 hari yang mereka bermain-main, bersenda gurau di dalam 2 hari tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan bagi kalian dengan dua sesuatu yang lebih baik daripada 2 hari kalian ini, yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Kemudian salat Id pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat Id yang dilakukan pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua dari hijrahnya. Lalu apa hukum salat Id? Nah, ini para ikhwah. Apa hukum salat Id? Pendapat yang pertama, salat Id adalah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dan inilah mazhab Hanafi. Dan ini juga yang diambil pendapat oleh para imam peneliti, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam As-San'ani, Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalil yang menunjukkan akan wajibnya ini surat Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Kata mereka yang mewajibkan, ini perintah dari Allah. Dan perintah asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Nah, ini dalil yang pertama dari pendapat yang pertama, yaitu hukumnya wajib. Dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amarana ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idain al-'awatiq
wa dhawatil khudur wa amara al-huyyadha an ya'tazilna musallal muslimin. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami, yaitu para perempuan, untuk keluar dan mengeluarkan di dalam salat dua Id kami al-awatiq. Al-awatiq adalah jamak dari atiq dan dia adalah perempuan yang sudah baligh. Perempuan yang sudah baligh. Wa zawatil khudur, yaitu al-khudur jamak dari khidr, dan dia adalah seorang perempuan yang dipingit karena ingin dilamar. Wa amara al-huyyadha an ya'tazilna musalla al-muslimin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita haid mereka menyendiri jauh dari tempat sholat kaum muslimin. Taib. Sisi pendalilan dari hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa perintah mengeluarkan para perempuan menunjukkan kepada kewajiban. Jadi hukumnya pendapat yang pertama adalah wajib. Pendapat yang kedua hukumnya adalah wajib atas setiap orang, seperti sholat Jumat. Ya, seperti sholat Jumat wajib hukumnya atas setiap orang. Ini kata mereka yang mewajibkan seperti sholat Jumat. Pendapat yang kedua adalah sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan inilah mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ada dalil kenapa sampai mereka mengatakan sholat Id tidak wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, khamsu shalawatin katabahunallah ala ibadih. 5 sholat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 5 salat tersebut. Lalu Rasulullah SAW ditanya lagi, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban atasku selain 5 salat tersebut? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la, tidak ada, illa an tatawwa, tidak ada kecuali engkau melakukan amalan sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang kedua hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Pendapat yang ketiga, sholat Id hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian dari kaum muslimin mengerjakannya, maka sebagian yang lain tidak perlu. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lebih condong kepada pendapat jumhur, yaitu bahwa dia adalah sunnah muakkadah, atau kalau ingin naik menjadi wajib, ya, wajib. Nah, kita baca hadis yang pertama. La ilaha illallah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Umar mereka seluruhnya mengerjakan Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Ya. Sebelum berkhutbah.
Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini yang pertama, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, hari Id bagi kaum muslimin hanya ada dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Ada 3 tambahan lain, akan tetapi tidak mencakup seluruhnya, yaitu hari Jumat, hari Arafah, dan hari-hari tasyrik. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hari Jumat, hari Arafah, dan hari-hari tasyrik. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyriq iduna ahlul Islam wa hunna ayyamu aklin wa syurb." Hari Arafah dan hari menyembelih hewan, yaitu hari Idul Adha, dan hari-hari tasyriq adalah hari rayanya kaum muslimin. Dan mereka adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau bisa kita ringkas lagi, hari raya dalam agama Islam ada 5. Yang pertama, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ini jelas. Yang kedua, hari Jumat, dan yang ketiga, yang keempat adalah hari Arafah. Dan yang kelima, hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Permasalahan selanjutnya, kapan disyariatkannya sholat Id? Maka jawabannya, berkata Asy-Syaikh Al-Bassam, bahwa telah tetap dengan cara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW dan dengan cara memperhatikan dalil-dalil yang ada, dan masyhur di kalangan ahli sejarah bahwa kaum muslimin salafan wa khalafan ajma'u ala anna awwala salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya salatu Idul Fitr fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. Kaum muslimin bersepakat baik mulai dahulu atau sekarang bahwa salat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Jadi kalau ditanya mulai kapan disyariatkan salat Id, maka jawabannya apa? Pada tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, sebentar. Ya. Bahwa sholat Id itu 2 rakaat saja. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'atain. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Salat pada hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Id itu 2 rakaat, ya. Taib. Permasalahan selanjutnya, mengeraskan suara saat di dalam sholat Id. Mengeraskan suara membaca Al-Quran saat di dalam sholat Id. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Qurtubi menukilkan ijma' ala istihbabil jahri bil qira'ah fi salatil Idain. Para ulama bersepakat dianjurkannya membaca pada 2 sholat Id. Dianjurkannya membaca dengan suara yang keras pada 2 sholat Id. Ini ijma' para ulama rahimahumullah ta'ala. Dengan hadis yang begitu banyak, riwayat yang begitu banyak, ya, maka para ulama berijma', berkonsensus bahwa dianjurkan
membaca surat dengan suara yang keras pada sholat Id. Nah, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada sholat Id? Surat Qaf dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Nah. Baik. Nah, ketika ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama ini, baca rakaat kedua ini, menunjukkan bahwa beliau mengangkat suaranya, tetapi tidak sampai membuat berteriak saat di dalam sholat tersebut, tetapi dia mengeraskan bacaannya. Nah, bagaimanakah tata cara sholat Id sesuai dengan urutan? Ya, maka jawabannya yang pertama bertakbiratul ihram. Kemudian yang kedua membaca doa istiftah, dan dia hukumnya dianjurkan. Kemudian yang ketiga bertakbir 7 kali takbir. Berarti ini beda dengan takbir takbiratul ihram, beda. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dianjurkan atau tidak diwajibkan bertakbir sebanyak 7 kali takbir. 7 kali takbir. Jadi rakaat pertama itu. Dan ini sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbiratin. Adalah Nabi Muhammad SAW bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Di rakaat yang pertama beliau membaca takbir sebanyak 7 kali. Wa fi tsaniyah 5, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan di dalam rakaat yang kedua 5 takbir. Nah, kalau lupa takbir tadi tambahan yang 5, yang 7 dan 5, kalau lupa bagaimana? Maka lihat Imam Ibnu Qudamah mengatakan la tabtulus shalah bitarkihi amdan wala sahwan wala a'lamu fihi khilaf. Salatnya tidak batal. Salatnya tetap batal dengan meninggalkannya baik sengaja ataupun lupa. Kata Imam Ibnu Qudamah, aku tidak mengetahui ada khilaf di dalam masalah ini. Menunjukkan tidak batal sholat jika tidak mengerjakan tambahan-tambahan takbir tadi, baik itu secara sengaja atau secara lupa, maka ini tidak batal. Namun pernah sekali di sholat Idul Fitri apa Idul Adha sekali ya, ya di sana ya, sholat apa Pak? Idul Adha ya, Idul Adha. Jadi sebelum sholat padahal sudah di ini, imamnya seorang lupa. Sebelum sholat kita arahkan pada imamnya lupa. Itulah manusia. Jangankan kita ya, Nabi Muhammad SAW beliau lupa. Lupanya sholat zuhur, beliau sholatnya cuma 2 rakaat. Habis itu para sahabat bertanya, apakah diqashar sholat zuhur? Karena itu kan wahyu sedang turun, ya, mungkin bisa berubah syariat dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, sidin tetap lam tuqsar wa lam ansa. Salatnya tidak dikosor, dipendekkan, dan aku tidak lupa. Ya.
menunjukkan bahwa manusia seperti itu, lupa. Bahkan beliau mengatakan, innama ana bashar mithlukum, fa idza nasitu ansa kama tansawun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku manusia seperti biasa apa? Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Jika aku lupa, maka ingatkan aku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lanjutannya, dan mengeraskan takbir, suara dalam bertakbir tersebut, bahkan dinukilkan ijma'. Jadi saya ulang ya, yang pertama bertakbiratul ihram, kemudian yang kedua baca doa istiftah, kemudian yang ketiga bertakbir sebanyak 7 kali takbir, kemudian yang keempat mengeraskan bacaan takbir tadi, bahkan itu dinukilkan ijma'. Yang kelima mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang keenam mengucapkan bismillah. Yang ketujuh membaca Al-Fatihah. Yang kedelapan setelah Al-Fatihah membaca surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Dan kemudian di rakaat yang kedua surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya membaca surat Al-Qamar. Iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar. Bisa juga di rakaat yang pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah setelah surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ruku, lalu berdiri, i'tidal, lalu sujud. Kemudian setelah itu selesai rakaat pertama. Lalu bangun untuk rakaat kedua dan bertakbir untuk berdiri. Jadi ketika bangun ingin berdiri, takbir. Nah, kemudian lanjutkan sampai selesai, sampai salam. Nah, hukum mengangkat kedua tangan di dalam takbir tambahan. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang yang Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu ada seperti itu juga dalam mazhab fikih. Maka apa hukum mengangkat kedua tangan di dalam takbir tambahan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat seperti misalkan Imam Malik berpendapat tidak mengangkat kecuali pas takbiratul ihram. Jadi pas pertama kali takbiratul ihram. Ya. Nah. Dan itu pendapatnya Imam Malik, Imam Sufyan bin Sa'id Masruq Ats-Tsauri, Imam Ibnu Abi Layla, bahwa mengangkat tangan tidak diangkat kecuali takbiratul ihram saja. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Ya. Sebentar. Dan mazhab jumhur mengatakan dianjurkan mengangkat kedua tangan saat sholat Id. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kenapa demikian?
Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar ada perkataan itu. Karena Rasulullah SAW idza qama ila salati rafa'a yadayhi wa yarfa'uha fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku' hatta tanqadhiya salatuh. Adalah Rasulullah SAW jika bangun mendirikan salat, beliau mengangkat kedua tangannya, yaitu takbiratul ihram, dan mengangkat kedua tangannya di setiap takbir yang dia bertakbir sebelum ruku sampai selesai sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa bertakbir dianjurkan di setiap takbir-takbir tambahan pada sholat Id. Pada sholat Id. Baik. Kemudian di sini ada permasalahan. Kalau seandainya makmum mendapati satu rakaat imam atau ia ketinggalan beberapa takbir tambahan, jadi datang pas lagi takbirnya yang ketujuh pada rakaat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7. Si Zidin ini datang yang pas ketujuh takbirnya, ketinggalan kan berarti. Nah, ini bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mendapati imam dan sudah ketinggalan beberapa takbir, maka hendaklah si yang terlambat ini bertakbir bersama imam. Ya, bertakbir bersama imam. Dan tidak perlu untuk menambah takbir di akhir sholat. Di akhir sholat ya penambahnya. Jadi misalkan imam sudah takbiratul ihram, takbir yang 1, 2, 3. Kan 7 tadi. Sidin datang yang keempat. Otomatis ketinggalan berapa takbir tambahan? 3. Nah, ini bagaimana? Apakah dia menambah sendiri ya, atau bagaimana? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa idza adrakal imama wa qad fatahu ba'dhu at-takbirat kabbara ma'ahu ma baqi. Jika mendapati imam dan terlambat beberapa takbir, maka orang tersebut bertakbir bersama imam di sisa-sisa takbir. Sisa-sisa takbir. Dan tidak perlu untuk mengerjakan yang sudah lewat dari takbir tadi. Kenapa? Karena mengikuti imam adalah kewajiban. Dan takbir adalah salah satu kesunahan. Ya. Dan kewajiban tidak boleh ditinggalkan dengan sunnah, gitu maksudnya. Jadi jika dia mendapati imam di rakaat yang kedua, dia akan bertakbir bersama imam 5 rakaat. Ya, 5 rakaat. Imam rakaat kedua, masbuk rakaat pertama. Berarti takbir tambahannya berapa? Bagi si makmum. Kalau menuruti imam berapa? Rakaat kedua. 5 kan? Nah, Sidin ini datangnya di rakaat kedua. Rumah jauh, sholat Id. Sidin datang rakaat kedua. Imam pas lagi takbir tambahan 5 takbir. Yang terlambat ini bagaimana takbirnya? 45 atau 47? Karena bagi makmum yang terlambat ini rakaatnya sekarang rakaat berapa? Rakaat pertama. Padahal rakaat pertama itu takbir tambahannya berapa? 7. Nah, maka jawabannya adalah ikut takbir bersama imam. Berarti 5. Dan tidak mengerjakan yang sudah terlambat. Karena mengikuti imam hukumnya wajib dan takbir sunnah. Ya.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu sholat Id kapan? Berkata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Hazm, anna min sifati safa'i syams ila zawaliha waktu salatil idain ala ahli al-amsar. Ketika matahari benar-benar cerah, ya, kemudian mau menggelincir, maka itu waktu sholat Id yang terakhir menurut seluruh dunia. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai takbir mulai terbit matahari sampai mau menjelang zuhur itu bisa digunakan untuk waktu sholat Id. Nah, apakah boleh sholat Id ketika terbit matahari sebelum hilangnya kemakruhan? Matahari di atas kita atau matahari itu ketika terbit. Apakah boleh kita mengerjakan sholat Id ketika terbit matahari? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinukilkan ijma' akan kebolehan sholat Id ketika terbit matahari. Dan itu adalah awal waktu sholat Id. Ya, awal waktu sholat Id. Sebentar. Kapan diperbolehkan sholat Id? Ketika terbit matahari sebelum hilang kemakruhannya. Jadi sholat Id dimulai saat matahari sudah tinggi, ya. Kemudian hilang waktu larangan untuk sholat. Hilang waktu larangan untuk sholat. Dan dinukilkan ijma' atasnya dalam permasalahan ini. Berarti apa? Orang mau mulai sholat Id, mulai kapan? Mulai ketika matahari sudah tinggi, terbit tinggi, itu baru diperbolehkan. Ya. Lalu yang terakhir kapan? Sebelum tergelincir matahari ke arah barat, ya, yaitu masuk waktu sholat zuhur. Nah, cukup kiranya itu beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang pertama. Nah, azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, sebelum masuk pertanyaan, kalau tidak dikerjakan sholat Id di pagi hari, bolehkah mengerjakan sholat Id setelah zuhur? Artinya ketinggalan orang sholat Idnya. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama berijma' jika sholat Id tidak dikerjakan di pagi hari, maka tidak ada sholat Id setelah zuhur atau di waktu zuhur. Nah, sekarang apakah benar sholat Idul Adha disegerakan waktunya dan sholat Idul Fitri diakhirkan waktunya? Begitu kan biasanya. Kalau Idul Adha segerakan, Idul Fitri diakhirkan, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini ada khilaf di antara ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan dianjurkan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Berarti kalau mengakhirkan berarti terbit matahari, tinggikan lagi, pokoknya diakhirkan. Ya. Dan pendapat yang kedua bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha waktunya sama. Tidak ada diakhirkan, tidak ada diawalkan. Pokoknya pendapat yang pertama tadi adalah dianjurkan mengakhirkan sholat Idul Fitri dan dianjurkan untuk mengawalkan, menyegerakan sholat Idul Adha. Ini pendapat yang pertama. Dan itu pendapat 3 imam. Pendapat yang kedua adalah sholat Idul Fitri itu di waktu duha, dan sholat Idul Adha juga di waktu duha, tidak diakhirkan dan diawalkan atas selainnya. Kenapa? Karena belum ada dalil dari Rasulullah SAW secara tegas. Ada hadis begini bunyinya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitr wasyamsu ala qaidi rumhain wal adha ala qaidi ruh wa huwa haditsun maudhu'. Dari Jundub radhiyallahu an diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau salat mengimami kami salat Idul Fitri dalam keadaan matahari mempunyai 2 bayangan. 2 bayangan dari tombak. Misalkan ada tombak, ada matahari, maka ini 2 bayangan. Ya, berarti sholat Idul Fitrinya agak apa? Siang. Nah, kemudian wal adha ala qaidi rumh. Sedangkan sholat Idul Adha bayangannya cuma 1, tidak sampai 2.
Nah, ini menunjukkan sholat Idul Adha-nya apa? Disegerakan. Wallahu alam, bahwa belum ada tapi hadis tadi palsu ya. Yang barusan saya bacakan tadi. Itu hadisnya palsu. Wallahu alam, belum ada dalil tetapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan sholat Idul Fitri. Tapi dilihat hajat keperluan. Contoh hajatnya, kenapa sholat Idul Fitri diakhirkan? Agar orang nyaman bayar zakat fitr. Kenapa diawalkan sholat Idul Adha? Agar segera menyembelih dan memakan dari hewan sembelihannya. Alhamdulillah selesai. Itu hadis yang pertama di bab yang ke-27 tentang dua sholat Id, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ada pertanyaan Bapak-bapak? Silakan. Ada mic? Kasih. Biar kedengaran semuanya. Izin bertanya Ustadz mengenai tadi Ustadz, orang yang masbuk tadi itu bagaimana sholatnya Ustadz? Apakah dia berdiri kembali kemudian takbir tambahan tadi atau bagaimana Ustadz? Ya, bagus pertanyaannya. Kalau dia masbuk 1 rakaat, tadi kan dia mengikuti imam. Imam berarti rakaat kedua, takbir tambahannya 5. Berarti yang masbuk ini juga takbirnya berapa? 5, tidak boleh 7. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Ya, oke. Sekarang dia setelah salamnya imam, dia naik mengqadha yang tadi 1 rakaat ketinggalan. Nah, ini sholatnya gimana? Maka jawabannya sholat biasa tanpa ada takbir tambahan. Kenapa? Karena sudah lewat waktu sholatnya bersama imam tadi. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau sholat Id di rumah bagaimana Ustadz? Waktu yang zaman Covid kan kami sholat Id di rumah. Ya. Kemudian ada khutbahnya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Sebuah kaidah selalu harus dipegang bahwa ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Di keadaan terpaksa di waktu Covid beda dengan sekarang. Ya. Kalau Bapak bertanya apa hukum sholat Jumat kami atau sholat Id kami, ya, maka jawabannya boleh dia sholat di situ. Pada waktu itu sholat Id, tetapi dia tidak boleh mengerjakan sholat Id seperti yang meninggalkan, saya ulangi, tidak boleh dia mengerjakan sholat Id jika tidak ada keterpaksaan. Di rumah tidak boleh dikerjakan, harus di tempat berkumpulnya kaum muslimin. Tapi karena dia keterbatasan, maka pada saat itu semestinya dia cukup sholat 2 rakaat saja, tidak perlu ada khutbah. Itu nanti berarti memindahkan ibadah ke tempat yang lain. Ya, wallahu a'lam. Nah, kalau takbir tambahan itu apa harus ada yang dibaca Ustaz? Takbir tambahan, antara takbir tambahannya, apakah ada yang dibaca antara takbir tambahan? Ini khilaf di antara ulama. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi pendapat yang lebih kuat tidak ada, karena belum ada riwayat sahih kuat akan hal itu. Jadi takbir saya Allahu akbar, Allahu akbar, takbir saja. Wallahu a'lam. Nah, silakan kasih mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, di luar tema Ustaz ya. Tafadhal. Mengenai waktu pelaksanaan sholat witir Ustaz. Ya. Bagaimana kita memahami
hadis tentang sholat witir, yaitu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, yang salah satunya adalah melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa jadikanlah sholat malam kalian itu akhirnya dengan sholat witir. Nah, Terima kasih, Pak. pertanyaannya Pak? Apakah pelaksanaan sholat witir itu di awal, maksudnya sebelum tidur atau setelah menjelang akhir kita sholat malam? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat witir. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Ausani khalili." Kekasihku mewasiatkan kepadaku, yaitu Rasulullah SAW. Yaitu an'ut, salah satu dari wasiatnya kan ada 3. Salah satunya an'utir qabla an anam. Aku sholat witir sebelum tidur. Lalu di sana ada hadis lain yang berbunyi bahwa falyaj'al fa idza khashiya ahadukum falyutir biwahidah. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka hendaklah dia witir 1 rakaat. Dalam riwayat yang lain, faj'al akhirahunna witran. Jadikanlah akhir salatmu adalah witir. Maka jawabannya, bagaimana menggabungkannya ini? Ini wasiat sebelum tidur bersolat witir. Sedangkan ada hadis yang lain, jadikan sholat witir ini di akhir sholat. Padahal nanti mungkin kita bisa sholat tahajud. Akhirnya yang kalau dia kerjakan sebelum tidur berarti tidak menjadi akhir sholat. Jawabannya, sebenarnya Rasulullah SAW memberikan pilihan itu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Yang tidak sanggup atau kebiasaannya tidak bangun malam, berwitirlah sebelum tidur. Yang tidak yang sanggup dan dia biasa bangun malam, maka dia berwitirlah, dijadikan sholat witir akhir sholatnya. Nah, begitu cara menggabungkan 2 poin. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Yang kedua, Ustaz. Nah, salah satu perkara yang disukai Allah adalah memberikan keringan pada orang lain, Ustaz. Salah satunya adalah membebaskan hutang. Nah, kalau misalkan kita ada orang yang berhutang pada kita, dan kemudian karena kita mungkin sudah sulit menghubungi atau orang itu memang sudah nggak mampu, dan kita bermaksud untuk membebaskan hutang itu, apakah kita berkewajiban untuk menyatakan kepada yang punya hutang itu bahwa kita telah membebaskan hutang, atau cukup dalam hati kita saja? Terima kasih, jazakallah. barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah. Apabila kita mempunyai piutang kepada orang lain, kita menghutangi orang lain, lalu ingin membebaskan orang lain ini dari hutangnya kepada kita, apakah perlu diucapkan ataukah cukup di dalam qalbu? Maka jawabannya, asal hukumnya menganggap hutang itu lunas itu adalah amalan, ya, amalan qalbunya, tidak perlu dia memberitahukan asal hukumnya. Tetapi kadang perlu diberitahu agar orang yang berhutang tadi merasa tidak sempit bertemu dengan pian hendak pengajian di Masjid Al-Faruq adalah Pak Haji Fulan, ada aku ada nyaman hadir, ya, merasa berat. Tetapi jikalau kita lihat hukum asal, tidak perlu untuk diberitahu. Yang penting dalam kalbu kita sudah melunaskan. Ketika Bapak bicara sekarang seperti itu aja sudah dilunaskan, anggap lunas gitu. Dan itu sudah dianggap pahala, terutama lagi kalau diucapkan dan tujuannya adalah untuk agar orang yang berhutang tadi nyaman hatinya, ya, bertemu dengan kita juga nyaman, tidak
kucing-kucingan. Nah ini. Tetapi kadang tidak diberitahu juga ada maslahatnya. Di antaranya, Ustadz, orang yang suka berhutang kada bayar-bayar, maka saya tetap harus tagih, Ustadz, sebagai konsekuensi dia berhutang. Saya tagih. Tapi dalam kalbu saya sudah memaafkan, Ustadz, melunasi. Boleh nggak seperti itu? Jawabannya adalah untuk agar dia mempunyai efek jera sehingga tidak mudah mengambil harta orang lain tanpa kebenaran dan tidak mau mengembalikannya, boleh saja tidak memberitahu. Boleh saja tidak memberitahu. Wallahu a'lam. Nah, lagi? Nah. Tadi saya dapat faedah tentang meletakkan tangan di dalam sholat, ya. Mungkin sudah kita pelajari di sini, tapi ini faedah. Ada yang berpendapat tidak boleh meletakkan tangan di atas dada karena seperti Yahudi. Dan itu pendapat Imam Ahmad. Ya. Maksudnya tidak diperbolehkan di atas dada. Lalu di mana wahai Imam? Di bawah pusar. Ya. Kemudian ada yang berpendapat mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu di bawah dada, antara dada dan pusar. Nah, itu dia. Lalu mana yang diambil? Jawabannya boleh milih salah satu dari tiga. Apa dalilnya? Itu perkataan dari Imam Tirmidzi bahwa para salafus saleh mereka memilih salah satu dari tiga tadi, di dada atau di perut atau di bawah pusar. Ya, wallahu a'lam. Ini pelajaran tadi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.